Selamat pagi, salam sehat selalu, Om Swastiastu, Bapak Ibu, para peserta yang hadir dalam acara Podium Bali Bebas Bicara. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bali akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan apa yang telah menjadi permasalahan yang diangkat pada acara Bali Bebas Bicara minggu yang lalu, yaitu ada satu hal yang perlu kami berikan penjelasan singkat adalah harapan daripada masyarakat yang mewakili bahwa produksi kelautan dan perikanan, khususnya rumput laut yang dianggap menurun berdasarkan data statistik, itu ada beberapa hal yang menyebabkan. Pertama, memang secara umum untuk daerah Bali dengan potensi pengembangan perikanan dan khususnya pengembangan potensi rumput laut hanya 1.500 hektar yang termanfaatkan sampai saat ini baru sekitar 500 hektar, berarti masih ada peluang potensi lagi 1.000 hektar, kurang lebih lagi 64%. Itu merupakan peluang besar. Namun kalau dilihat dari segi produksi, dibandingkan produksi tahun 2014, sebenarnya tahun 2015 ada peningkatan produksi rumput laut di Bali, yaitu sekitar 27% dari produksi tahun 2014 sekitar 800 ton, tahun 2015 menjadi 106 ton. Jadi peningkatan produksi sebenarnya telah terjadi. Namun secara umum karena Bali ini adalah tempat pengembangan budidaya rumput lautnya adalah daerah pesisir, yaitu sepanjang pantai di Bali, secara umum tidak semuanya bisa dikembangkan untuk budidaya rumput laut. Memang ada tingkat pemanfaatan rumput laut karena kita berebut di daerah pantai. Seperti kita ketahui bahwa Bali pantainya adalah pantai emas, sehingga banyak kepentingan pemanfaatan yang harus menjadi pertimbangan. Khusus untuk pengembangan rumput laut, Bali yang potensi ada 4 kabupaten, yaitu pertama adalah di Kabupaten Klungkung, fokusnya ada di Kecamatan Nusa Penida. Kemudian kedua adalah Kabupaten Badung yang pusatnya ada di Kutuh dan Pantai Geger dan Sawangan. Kemudian ketiga ada di Kota Denpasar, yaitu sedikit di Pulau Serangan. Kemudian keempat ada di Kabupaten Buleleng, yaitu di daerah Sumber Kime dan Musi. Cuman yang sekarang yang masih eksis dan berkembang bagus adalah yang di Nusa Penida. Itu adalah penyokong utama untuk pengembangan rumput laut. Kemudian untuk daerah Badung, Kabupaten Badung yang fokusnya ada di Kutuh, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang di sana sudah beralih fungsi hampir 90% dari 54 kelompok tadinya yang berkembang di sana, sekarang masih yang eksis 1 kelompok, yaitu Mina Segara Jati. Jadi kenapa di sana berubah? Ya mungkin kita tidak bisa memaksakan, karena memang potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu adalah yang utama. Dari manapun beliau mendapatkan, yang penting
peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya meningkat, kita tidak terlalu menghiraukan, artinya tidak bisa berintervensi terlalu tinggi, terlalu keras. Namun sebagian dalam pembagian zonasi pemanfaatan di Kutu memang sudah disiapkan bagian baratnya untuk pengembangan budidaya rumput laut. Namun masyarakat pembudidaya masih sampai saat ini masih memilih untuk sebagai pengantar ya, penerima tamu pariwisata. Itu yang di Kutu. Kemudian yang di Sawangan dan di Pantai Geger memang berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kelompok masih ada lagi 3 kelompok yang berkembang di sana, cuman ada degradasi lingkungan. Jadi sinyalir kualitas lingkungan akibat dari limbah domestik, sehingga perkembangan rumput laut kurang bagus. Begitu ditanam banyak yang tidak bisa berkembang tumbuh, kadang ada yang mati. Kemudian untuk di daerah Buleleng, memang kalau dilihat potensinya cukup bagus, cuman ada kendala di sana adalah sirkulasi oksigen karena ombaknya tidak terlalu besar, kemudian tingkat kekeruhan perairannya yang kurang bagus, sehingga memang perkembangannya agak lambat. Sedangkan untuk daerah Nusa Penida, belakangan ini memang juga ada penurunan baik dari jumlah kelompok pembudidaya, kemudian penurunan dari kegiatan kelompok yang khusus mengerjakan budidaya rumput laut beralih ke pelayanan pariwisata. Ini adalah kendala atau masalah umum, masalah klasik yang memang itu adalah haknya beliau sebagai masyarakat. Cuman memang terkait dengan pertanyaan harapan kepada pemerintah Bali untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat pembudidaya rumput laut khususnya, berdasarkan Undang-Undang 23 bahwa kewenangan untuk pembinaan dan pemanfaatan daripada wilayah terutama pengembang budidaya rumput laut adalah berada di kabupaten dan kota. Jadi provinsi hanya mempunyai tugas kewenangan dalam rangka menerbitkan izin usaha perikanan budidaya lintas kabupaten kota. Jadi untuk pembinaan dan pengelolaan sumber dayanya berada di wilayah kabupaten dan kota. Sehingga untuk tahun ini dan ke depan kita belum bisa langsung menyentuh kepada kegiatan bantuan tersebut. Namun kalau tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2007 sampai dengan 2015 dan 2016 kita masih banyak sekali bantuan-bantuan, baik bentuknya bantuan langsung maupun yang bentuknya sarana dan prasarana. Seperti BLM, bantuan langsung berbentuk uang, bentuknya adalah PUM, pengembangan usaha mina pedesaan, itu hampir seluruh kelompok-kelompok pembudidaya rumput laut untuk di daerah Nusa Penida itu ada kelompoknya sekitar 106 kelompok. Itu hampir 60%-nya sudah tersentuh dengan bantuan pemerintah. Kemudian yang di Kutu karena memang yang aktif, yang hidup masih satu kelompok, tahun ini beliau mendapat bantuan dari TP, dari pemerintah pusat, bentuknya TP, yaitu berupa bibit rumput laut, kemudian ada patoknya, ada talinya, kemudian ada sarana lain. Itu nilainya sekitar 335 juta. Jadi concern pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, karena rumput laut adalah salah satu komoditas unggulan daripada Dinas Kelautan dan Perikanan selain gurami dan udang galang. Jadi itu tanggapan terkait dengan apa yang
dipertanyakan oleh teman-teman bahwa kenapa produksi rumput laut menurun. Kedua, penurunan produksi rumput laut khususnya yang di Kabupaten Badung karena memang pengurangan daripada jumlah kelompok dan masyarakat yang aktif itu. Kemudian adanya alih fungsi daripada pemanfaatan potensi. Kemudian yang di Buleleng memang kendalanya masih pada tingkat pemasaran. Kemudian yang di Nusa Penida masalahnya adalah masih terhadap bibit. Jadi ada 3 permasalahan pokok yang dihadapi oleh teman-teman yang bergerak, terutama pembudidaya rumput laut. Pertama adalah masalah lingkungan. Jadi secara umum kualitas lingkungan budidaya rumput laut mungkin Bapak dan Ibu masyarakat sudah umumnya tahu bahwa memang sampai dengan saat ini walaupun Lungkung itu, Nusa Penida itu daerahnya daerah pulau kecil, namun karena perairan kita masih tetap menyambung sehingga kualitas penurunan lingkungan juga terjadi, sehingga kadang-kadang penyakit juga timbul. Nah, hal ini sudah kita sarankan, anjurkan dan bina untuk kelompoknya untuk melakukan pola tanam. Jadi pada musim-musim tertentu kita anjurkan dia untuk menanam jenis lain. Jadi Bapak dan Ibu, jenis rumput laut yang dikembangkan di Bali khususnya dari 4 potensi wilayah pengembangan itu adalah jenis rumput laut Cotonii yang pertama yang bagus. Kenapa Cotonii? Karena memang di harganya bagus harganya, kemudian di teknik pemeliharaan pembudidayanya bagus, gampang, kemudian di wilayah pengembangan posisinya cukup bagus pertumbuhannya. Kemudian kedua adalah Eucema, namanya adalah Spinosum. Jadi kedua komoditas varietas ini dikembangkan di Provinsi Bali. Kemudian kedua permasalahannya memang diangkat oleh teman-teman adalah masalah permodalan. Di bidang permodalan ini secara umum pembudidaya masyarakat petani khususnya masih menjadi kendala. Namun upaya real kita, selamat pagi Pak Gubernur beserta ini, mohon izin kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan rumput laut. Permodalan memang kita tetap mengarahkan untuk memanfaatkan satu kredit tanpa anggunan yang sudah diberikan oleh provinsi pemerintah melalui program Bali Mandara. Kemudian kedua, kita pembentukan koperasi. Karena kendala masalah permodalan selama ini masih masalah pokok. Kemudian ketiga, bantuan langsung berupa modal, baik itu bantuan pemerintah pusat maupun bantuan dari anggaran pemerintah daerah. Cuman sekali lagi karena berdasarkan Undang-Undang 23 kewenangan provinsi sekarang masih dibatasi, dalam artian sudah jelas nanti apapun bentuk penguatan permodalan di bidang permodalan nanti kita harus komunikasikan dengan Bapak dan Ibu yang ada di kabupaten. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah masalah pemasaran. Memang ilmu pasar ini adalah ilmu global yang walaupun kita teknisnya bagus karena berproduksi sebenarnya ilmunya gampang. Yang penting ada bibit, ada air, kita bisa berproduksi karena kita bergerak dengan barang mati. Cuman kalau masalah pasar, karena itu adalah produksinya produksi massal dan jumlahnya volumenya besar, maka kita harus pintar-pintar mencari hubungan. Jadi, nah masalah pasar ini kita sudah jembatani itu karena yang kondisi saat ini exitingnya bahwa ada dua. Satu di pihak pembudidaya, kedua adalah di pihak konsumen. Dalam hal ini baik itu pengepul maupun daripada pemanfaat, pemakai. Karena hampir 95% produksi rumput laut itu adalah ekspor.
maka kualitasnya, standar mutu yang diharapkan, diwajibkan cukup tinggi. Sedangkan di pihak lain, masyarakat kita khususnya para pembudidaya rumput laut masih menggunakan teknologi yang agak lama. Dalam artian penyakit umum yang namanya penyakit batuk-batuk, koh-kohan itu masih terjadi di kelompok, sehingga kualitas rumput laut yang dihasilkan, yang diharapkan dan diminta oleh para buyer itu masih di bawah. Pertama, kenapa rumput lautnya masih standarnya agak kurang bagus, khususnya yang di Nusa Penida dan Buleleng? Karena satu, dipanen tidak pas waktunya. Karena rumput laut ini kalau rata-rata umur maksimalnya lah 35 sampai dengan 45 hari baru bisa dipanen. Karena lain dan sesuatu yang biasanya masyarakat itu kalau sudah kepepet biasanya tidak dipanen pada umur-umur tertentu. Karena waktu panen itu sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas dan kerajinan. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, teknik penjemuran. Kadang-kadang masyarakat kita pembudidaya dalam penanganan hasil pasca panennya, dia tidak mau menjemur, repot-repot menjemur, dia langsung jemur di atas pasir. Kalau dijemur di atas pasir biasanya memang kalau lihat cepat keringnya ya cepat kering karena dia dibantu dengan panasnya pasir. Cuman kalau dari kualitas itu tidak diharapkan karena nanti saat panen akan tercampur dengan pasir sehingga kualitasnya kurang bagus. Memang dari bobot bisa meningkat, cuman dari kualitas dan kontinuitas akan ada masalah. Sehingga fasilitasi kita terhadap hal itu, pertama tetap kita melakukan pembinaan. Sebelum Undang-Undang 23 ini berlaku, memang kita tetap melakukan pembinaan, kemudian pelatihan, dan bantuan-bantuan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas produksi rumput laut. Namun itu masih berproses. Kemudian terakhir kita bantu baik itu bentuk sarana penjemuran, karena rumput laut itu diminta adalah yang bersih, baik dari kualitasnya, umur panennya adalah kita bantu dengan para-para. Jadi para-para itu adalah alat jemur daripada rumput laut, tidak langsung ke di atas pasir, dijemur di atas para-para, sehingga nanti kualitas akhirnya akan menjadi bagus. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, itulah hal teknis kemudian menanggapi pertanyaan dari Bapak terkait dengan penurunan produksi rumput laut, dan Bapak mohon bantuan penguatan modal terkait itu sudah kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, kami bisa persilakan Bapak untuk berdiskusi langsung atau menyampaikan pada hari ini, atau mungkin menyampaikan ke dinas kabupaten atau provinsi. Karena moto kami adalah melayani dengan hati, sepenuh hati, selalu berhati-hati tapi tidak sesuka hati. Itulah moto pelayanan kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kalau ada hal mungkin untuk Bapak moderator sementara sampai di sini dulu. Nanti mungkin dari teman PU akan menyampaikan hal. Terima kasih, sebelumnya saya tutup. Saya mohon maaf seandainya ada hal yang kurang pas. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.